Episode ke-151. Ada sesuatu yang mengawasiku. Jantung Kinmu berdegup kencang. Meski tidak dapat melihat makhluk yang bersembunyi di balik kegelapan, ia bisa merasakan tatapan tajam yang tertuju padanya. Ia segera berbalik dan menjauh dari jembatan kapal. Sambil menutup mata, ia berjalan perlahan membentuk lingkaran sempurna. Bagi orang lain, tindakannya mungkin tampak seperti seseorang yang sedang berpikir. Namun sebenarnya Kinmu sedang menggunakan kemampuan aljabarnya untuk menghitung sumber tatapan tersebut. Beberapa saat kemudian ia berhenti. Hasil perhitungannya membuat hatinya bergetar. Pemilik tatapan itu memiliki sepasang mata yang terpisah sejauh hampir 900 meter. Itu berarti makhluk tersebut berukuran sangat besar. Mungkinkah makhluk Yodo yang mundur hanya karena satu kata dalam bahasa Yodo yang kuucapkan sebelumnya? Meski terkejut, Kinmu tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Ia berpura-pura tenang dan kembali menuju jembatan kapal. Tujuannya sederhana, ia harus menemukan cara mengendalikan kapal ini. Jika berhasil, mungkin ia dapat menemukan jalan menuju desa Carefree. Namun saat memasuki jembatan, sebuah pintu tiba-tiba terbuka. Seorang dukun besar dari Istana Emas Roland muncul dan langsung menyerang tanpa peringatan. Mereka berdua sama-sama terkejut karena bertemu secara mendadak. Dukun itu bergerak lebih dulu. Tutup labu besar di punggungnya terbuka. Dan ribuan jiwa pengembara melesat keluar sambil menjerit, menerkam Kinmu dari segala arah. Pada saat yang sama, tubuh dukun itu membesar. Cahaya emas menyelimuti tubuhnya hingga ia berubah menjadi raksasa bermata satu dengan 4 lengan, 4 gada Vajradi. Tangannya menghantam Kinmu dengan kekuatan dahsyat. Kinmu langsung mengenali teknik tersebut. Murid Istana Emas Roland, serangan jiwa pengembara memang sangat berbahaya. Mereka dapat memasuki tubuh lawan dan menggigit jiwa korbannya sampai hancur. Namun lawan yang mereka hadapi kali ini adalah Kinmu. Gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Pintu raksasa itu terbuka perlahan. Angin dingin dari Yodo menyapu keluar. Dalam sekejap seluruh jiwa pengembara tersedot masuk ke dalam gerbang. Jeritan mengerikan langsung menghilang. Dukun besar itu tercengang. Labu penyimpan jiwanya jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Tanpa sempat berpikir panjang, ia mengayunkan keempat Vajra pagodanya untuk menghancurkan Kinmu. Kinmu mundur menghindar. Pedang Carefree terbang keluar dari sarungnya. Namun, pagoda Vajra milik sang dukun memancarkan cahaya dan langsung menyedot pedang itu ke dalam. Senyum kemenangan baru saja muncul di wajah sang dukun. Detik berikutnya senyum itu membeku karena dari belakang Kinmu muncul ribuan pedang. Lautan cahaya pedang meledak memenuhi ruangan. Pedang-pedang itu menembus tubuh sang dukun dari segala arah. Tubuhnya lenyap ditelan hujan pedang. Ketika serangan berakhir, yang tersisa hanyalah tumpukan pedang yang membentuk bola raksasa. Sementara sang dukun telah berubah menjadi mayat tak bernyawa. Kinmu tidak membuang waktu. Ia berjalan menuju pusat kendali kapal. Di sana terdapat kemudi yang sangat berbeda dari kapal-kapal Kekaisaran Perdamaian Abadi. Selain kemudi utama, terdapat berbagai perangkat aneh dan sebuah helm perak berjumbai merah. Setelah mengamatinya beberapa saat, Kinmu mengambil helm itu dan mengenakannya. Seketika penglihatannya berubah. Dunia di hadapannya terbuka. Peta raksasa berbagai wilayah muncul di depan matanya. Ia dapat melihat Great Ruins, Eternal Peace Empire, padang rumput barbar, hingga wilayah as di utara. Kinmu tertegun. Jeti helm ini adalah alat navigasi kapal. Ia mengulurkan jari dan menyentuh salah satu wilayah pada peta. Kapal kuno itu langsung bergetar seolah hendak bergerak. Sayangnya, kapal masih terjebak di antara segel dua dunia sehingga tidak dapat terbang. Kinmu semakin bersemangat. Ia berkedip. Peta di hadapannya berubah. Kini yang muncul adalah dunia asing yang belum pernah dilihatnya. Ia berkedip. Lagi, dunia lain muncul. Lalu dunia berikutnya. Dan berikutnya. Lagi. Setelah mencoba berkali-kali, ia menemukan lebih dari 10 peta dunia berbeda.
namun tidak satu pun memberi petunjuk tentang desa Carefree. Tidak mungkin, seharusnya ada kompas atau peta rute khusus. Tatapannya menyapu ruangan, lalu ia melihat sesuatu, pecahan cermin. Seketika wajahnya berubah. Ia langsung memahami apa yang terjadi. Cermin, itulah kompas navigasi yang sesungguhnya, dan seseorang telah menghancurkannya dengan sengaja. Kinmu teringat pada pria berpakaian putih yang dilihatnya dalam bayangan masa lalu. Kemungkinan besar pria itulah yang menghancurkan cermin tersebut. Alasannya sederhana. Ia tidak ingin siapapun menemukan desa Carefree. Tubuh Kinmu merinding. Kalau begitu kapal ini bukan jalan pulang, ini jebakan. Orang-orang yang melarikan diri ke Yodu mungkin masih hidup, dan para pengejar mereka pasti ingin menemukan lokasi desa Carefree. Jika mereka mendapatkan cermin yang dimiliki Kinmu, lokasi desa itu bisa terungkap. Saat itulah perasaan diawasi kembali muncul. Tatapan mengerikan dari makhluk raksasa di luar kapal kembali menempel padanya. Kinmu langsung menyadari bahwa makhluk itu sedang mengawasinya. Ia pura-pura tidak tahu. Dengan santai ia mulai mengumpulkan pedang-pedangnya satu persatu. Kemudian ia berkata keras, "Senior yang bersembunyi di kegelapan, terima kasih atas bantuan Anda. Karena bimbingan senior, aku bisa memasuki kapal ini. Jika senior berkenan, silakan menampakkan diri." Tidak ada jawaban. Setelah beberapa saat, tekanan dari tatapan itu menghilang. Kinmu diam-diam menghela napas lega. Ia berpura-pura kecewa dan terus membereskan pedangnya. Sambil melakukan itu, ia perlahan bergerak menuju pintu keluar. Jantungnya berdebar keras, tetapi ia menggunakan ki vital untuk menenangkan denyut nadinya agar tidak terlihat gugup. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tepat saat ia hendak keluar dari jembatan, pintu terbuka. Seseorang berdiri di sana. Pamong Shou, monster tua yang telah hidup selama 10.000 tahun itu tersenyum tipis sambil menghalangi jalan keluar. Tatapannya jatuh pada helm perak di kepala Kinmu. "Master Kultus Qin," katanya. "Santai, kau punya 2 pilihan. 1, lepaskan helm itu. Atau 2, senyumnya semakin lebar. Kepalamu yang akan terlepas." Kinmu hampir memaki saat itu juga. Dari semua musuh yang mungkin muncul, justru Pamong Shou yang datang pada saat paling buruk. Situasi yang sudah berbahaya kini berubah menjadi jalan buntu. Di belakangnya ada makhluk misterius yang mengawasi dari kegelapan Yodu. Sementara di depannya berdiri monster tua yang kekuatannya jauh melampaui dirinya. Untuk pertama kalinya sejak memasuki kapal kuno itu, Kinmu benar-benar berada dalam bahaya besar.